Bunda dan Ayah. Saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali pada hari ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol. Temanya tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita sebagai orang tua, yaitu kenali dan atasi masalah makan pada balita. Dan tamu saya siang hari ini adalah Rosdiana Setianingrum, psikolog ya. Saya akan undang Mbak Diana ke sini. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar, Mbak? Segar sekali tampaknya. Iya, kita ya ampun. Sehat-sehat Mbak Diana? Puji Tuhan sehat semua di rumah. Gimana? Praktek juga hari ini? Tadi pagi kebetulan ada Zoom meeting sama beberapa teman-teman LSM penggiat ini untuk anak-anak yang dengan kebutuhan khusus. Oh, oke. Iya, kebutuhan khusus apa aja, Mbak? Apa aja kebetulan yang mereka. Lagi jadi tadi itu memang umum sih. Jadi ada yang CP, ada yang dalam spektrum autism gitu. Kan tantangan juga ya dalam masa pandemik ya. Iya, betul. Ini sekarang kita mau ngobrolin juga nih tentang tantangan juga nih. Dan makan. Iya. Ada yang hobi makannya nugget ya. Kalau anak saya dulu makan cacing. Iya, itu apa sih maksudnya cacing lucu? Aku baca tadi di statusnya Mbak Diana gitu. Jadi kan anakku tuh 2 kan. Tapi yang gede kan udah gede lah sekarang kan. Yang 1 tahun ini 19 sama 15. Yang kecil itu yang umur 15 nggak begitu susah makan, biasa aja. Cuman sekarang aja jadi diet kan, biasalah anak remaja. Kalau yang gede itu waktu masih kecil agak sedikit susah makan. Jadi adalah masa-masa, kalau menurut saya semua anak tuh pasti susah makan lah ya. Kayaknya beruntung banget gitu loh kalau kita punya anak dari kecil sampai gede nggak pernah susah makan gitu kan. Pasti adalah dia masa-masa susah makan gitu, Mbak. Nah, jadi saya tuh selalu jadi gimana? Tadi dibilang beruntung banget kalau nggak susah makan. Jadi sebenarnya ini masalah yang umum ya? Kalau menurut saya sih normal banget anak itu susah makan tuh normal. Karena namanya juga makanan itu kan sebuah taste, tekstur, aftertaste yang asing kan buat anak kan. Jadi ya seperti kita juga orang dewasa suka agak susah kalau mau nyoba makanan yang baru, atau kita pasti punya lah rasa-rasa yang kita nggak suka gitu kan. Apalagi anak-anak yang baru belajar memasukkan rasa-rasa itu ke dalam mulutnya itu gitu. Nah dulu itu saya selalu memberikan pilihan sama anak saya, pilihan terbatas. Jadi misalnya gini, hari ini misalnya saya mau masaknya ayam gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, kakak, mama mau masaknya ayam. Mau ayam goreng apa ayam opor? Dia tuh sampai sekarang doyan ayam opor, Mbak. Terus gurih soalnya ya. Nah terus dia akan bilang tuh dia maunya apa gitu. Dan biasanya kalau dia udah ini kita agak membuat aturan, kalau kamu udah milih kamu harus makan gitulah. Nah tapi kalau misalnya suatu hari nih pagi-pagi yang cerah gitu sudah tiba-tiba menjawabnya mau makan cacing, nah ya udah berarti sehari itu dia akan susah makan. Itu kode ya? Itu kode. Mbak, jadi yang dimaksud dengan susah makan itu apa, Mbak? Apakah ini masuk ke dalam masalah makan? Atau sebenarnya gini, makan itu ada banyak banget, satu diantaranya adalah susah makan. Betul, masalah makan tuh udah banyak banget. Kalau udah gede kan kita ada bulimia, ada anoreksia gitu-gitu kan ya. Nah kalau di anak-anak itu ada beberapa. Jadi ada yang memang dia agak kaku menerima makanan, ada yang dia meniru orang tuanya. Jadi orang tuanya sebenarnya susah makan juga gitu ya. Ada yang masalahnya sebetulnya sensoris. Nah, yang kita mesti hati-hati adalah kalau sebenarnya masalahnya sensoris kan. Karena biasanya kebanyakan anak picky eater itu masalahnya tuh sensoris. Bukan cuman nggak doyan gitu. Jadi ada 2 hal ya, meniru orang tua dan sensoris. Ini biasanya yang paling banyak yang apa tuh, Mbak? Yang meniru orang tua, sensoris nih.
Kayaknya kalau sekarang 50-50 ya. Sekarang banyak loh anak-anak yang masalah sensoris, tapi masalah sensoris ini kan nggak berarti harus autism atau Mm-mm. hyperactive gitu kan, nggak tuh gitu ya. Iya. Tapi kebetulan aja dia mengalami masalah sensoris gitu. Banyak anak-anak sekarang yang karena kurang bergerak, jadi sensorinya kurang kurang berkembang juga, terus akhirnya eh, kemana-mana gitu mbak masalah sensorinya dia itu, termasuk jadi ke Oke. masalah makan. Oh, oke. Mbak, kalau masalah orang tua, meniru orang tua mungkin saya masih bisa ini ya, mungkin karena memang anak Mm-mm. adalah memang meniru ya, meniru Iya. meniru orang tuanya apapun gitu Heeh. ya. Ya, Karena dia dan juga kita dalam kan suka nggak sadar loh, ya. ya kan? Dan itu kan kebawa dari bahkan anak itu dalam kandungan karena dia kan sebenarnya bisa dengar, bisa merasa gitu kan. Kalau Mhm. misalnya nih gitu ya, kita lagi makan gitu di restoran misalnya gitu sama pasangan, terus udah gitu, walaupun anaknya masih bayi kan, kita pikiran dia nggak ngerti gitu ya. Mhm. Terus mau makan apa? Ah nggak mau inilah nanti rasanya ini, ah nggak mau yang pedes, nggak mau sayur, kitanya gitu Oh, ya, ibunya atau bapaknya itu biasanya anaknya kebawa karena memang kitanya juga tidak menunjukkan apa itikat baik untuk makan, oke. atau apa namanya, kitanya juga picky jadi dia Oh, niru. oke. Atau bisa Ya. juga mbak kitanya panik waktu ngasih makan anak, jadi anak itu kerasa nggak enak kan, akhirnya dia merasa bahwa makan itu tuh bukan sebuah kegiatan yang menyenangkan. Hmm, Nah, oke. jadi kayak Jadi ini, kayak jadi belajar sejak gitu mbak. sejak dalam kandungan pun sebenarnya udah bisa bisa dia dengar ya. Udah Kan bisa. sebenarnya kan anak tuh kan mendengar kan sebenarnya kan di apa sejak lima Iya. bulan kan dia udah bisa dengar dengan baik kan orang tuh ngomong apa, dia tahulah gitu kan perasaannya, cuman kan nggak bisa dia Mhm. ungkapkan gitu ya, jadi Mhm. ingatan subconscious kan. Mhm. 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 Jadi Mm-mm. sebenarnya hubungan kita terhadap makanan pun harusnya positif dulu ya orang tuanya ya. Betul, betul. Makanya sebenarnya kan hubungan kita terhadap segala sesuatu harusnya positif dulu untuk bisa dinikmati ya nggak sih Mbak Gracia? Ya, betul betul. Kan. Ya. Jadi kalau kita tuh udah panik gitu ya, aduh waktunya makan nih gitu, itu anak kerasa Ah, loh. ah, oke. Terus dia kerasa Ya, ya. deg-degan, dia kerasa juga kalau akhirnya makan itu tuh jadi sesuatu yang apa ya, kayak jadi kayak belajar gitu ya, apa susah gitu, bukan Mhm. bukan saat apa dia bisa menikmati waktunya gitu. Ya, Sementara ya, kan ya. kalau kita kan sekarang kalau kita ngaku seneng makan, kan seneng ya gitu ya. Pas lagi makan, Ya. kayaknya enjoy gitu kan, enak kan Aha. gitu. Nah Mhm. mereka tuh ngerasa bahwa makan itu tuh kayak kewajiban aja gitu. Oh, oke. Kan sayang Tapi ya. tuh tapi sebagai orang Mm-mm. tua tuh memang kadang ya nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa Mm-mm. dihindari tuh. Kadang kita ada rasa panik juga sih gitu loh. Mm-mm. Ketika kita mau beri makan anak, aduh Betul. ini gizinya cukup apa nggak dari situ aja misalkan ya. Mm-mm. Terus anaknya nggak mau buka mulut, itu aja udah bikin kita kita panik. Mm-mm. Nanti kalau Mm-mm. gizinya kurang gimana gitu ya. Aduh Mm-mm. kok yang Mm-mm. makan sedikit itu aja udah panik kita. Itu bisa kerasa juga Iya, di anak ya. kerasa banget Mbak di anak. Makanya anak jadinya nggak ini kan, apa namanya, nggak nganggep itu fun gitu. Oke, 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 oke. Nggak kayak main Ya, gitu ya. Kalau dia main kan ya, menyenangkan tuh suasananya gitu kan. iya, 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 iya. Sementara kan kalau makan tuh kan kayak jadi apa ya, PR gitu ya, duduk makan gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Disuapin lagi sama ibunya, ayo ha gitu, terus oh gitu kan. Iya, jadi kayak Heeh. sesuatu yang benar tadi ya, sesuatu yang nggak fun ya. Sementara anak Mm-mm. itu suka sesuatu yang fun ya. Yes, Iya, 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 iya. namanya juga Oke. anak-anak, sampai kita juga orang dewasa juga senangnya kan suatu yang fun ya mbak. Iya, iya, iya. Tapi juga jangan jangan diartikan bahwa fun itu makannya sambil Sambil main melakukan enggak, hal-hal ya enggak. itu beda ya. Betul, beda beda, jadi suasana makannya yang harus menyenangkan, Oke, suasana yang menyenangkan, suasananya yang bukan menyenangkan. ya ya. Nanti kita lebih lebih dalam lagi ke situ. Saya masih mau menggali lagi tadi penyebabnya Mm-mm. apa yang tadi yang orang tua ya Mm-mm. meniru orang tua dan ya itu tadi kita hubungan kita dengan makanan baik aja dulu untuk supaya anak juga punya hubungan yang baik dengan makanan ya Ya, dan proses makan itu gitu. betul. Nah Karena kalau yang tadi ya mm-mm. kenapa? Kalau makanan makan itu kan Mhm. ini ya, apa namanya, emosional ya. Maksudnya Mhm. hubungannya kita sama makanan itu kan emosional gitu. Kita menganggap makanan itu sebagai apa gitu. Sesuatu yang emang Mhm. harus kita makan supaya kita hidup,
ataukah sesuatu yang kita bisa nikmati, atau yang bahaya juga adalah emotional eating gitu kan. Jadi kalau menurut saya Iya, makan tuh sebenarnya kompleks loh prosesnya itu. iya, iya ya. Mm-mm. Iya, Mm-mm. emotional eating itu kan yang kalau kita ngerasa kita nggak nyaman, kita stres, Terus makan makan gitu, mulu gitu ya. ya. Nah, itu juga kebiasaan dari kecil loh, Oh emotional gitu eating ya? itu. Uh-uh. Uh-uh. Oh oke, oke. Jadi Uh-uh. kalau itu nggak terselesaikan, maka bisa sampai dewasa ya? Iya, karena kebiasaan. Oke, Dan pola karena makan pun kebiasaan. itu Mbak, orang-orang yang gampang diet, nggak gampang diet, gampang ngatur makan, itu juga kebiasaan makan dari kecil. Oke, jadi ini penting banget masalah Mm-mm. makan Mm-mm. itu ternyata pengaruhnya besar sekali Ya. sampai dewasa dan itu Mm-mm. nggak nggak hanya berkaitan dengan bagaimana dia makan ya, tapi Iya, bisa macam-macam ya. bisa macam-macam. Waduh, iya 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 iya. Kompleks juga ya. Kompleks loh makan itu tuh bukan sesuatu yang makan itu kan sebenarnya harusnya bisa lebih dari sekedar kita makan buat hidup gitu ya, walaupun bukan berarti kita hidup untuk makan gitu kan. Iya 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 iya. Heeh, heeh. Betul betul. Nah, Mbak, Mm-mm. kalau tadi Mm-mm. meniru orang tua, Mm-mm. nah yang kedua tadi kan ada masalah sensoris. Iya, Nah, ini bisa dijelasin lebih detail nggak, Mbak? jadi kalau anak-anak itu bermasalah secara sensoris, emang makanan itu Ya. rasanya buat dia nggak enak, Mbak. Kan lidah kita ini kan penuh sensor ya, sensor Mhm, rasa dan sensor tekstur sebenarnya. mhm. Jadi kalau misalnya nih lidah kita sensitif banget, itu biasanya banyak anak nggak suka makan nasi. Hmm, Karena kalau kita perhatiin nih, kalau kita lagi makannya agak mindful ya, nasi itu ada aftertaste-nya loh. Dia agak iya, manis kan. Nah, kan? betul. Nah, Iya. nah, ada orang-orang yang nggak suka rasa itu sebenarnya. Oh, oke. Gitu, jadi nggak enak. Nah, terus ada misalnya kayak kita makan apa ya, kiwi atau makan nanas gitu. Kadang-kadang kan Iya, kita kerasa gatel tuh. iya. Nah, kan? Nah, ini bayangin si anak karena dia sensitif banget, setiap makanan atau makanan tertentu tuh dia gatel banget rasa lidahnya. Kan nggak enak. Oke. Makanya dia jadinya nggak mau gitu. Bisa juga rahang dia di sini nih nggak kuat. Akibatnya dia Oke. ngunyahnya nggak bener. Nah, biasanya Hmm, kalau ngunyahnya nggak bener, itu juga ada masalah. Makannya banyak tapi beratnya nggak naik. Kalau makannya terus beratnya badannya gede, apa besar gitu ya. Jadi memang makanannya jadi ya, nggak terproses dengan baik gitu. iya, iya. Oke. Mm-mm. Kalau rahangnya nggak kuat, itu Mm-mm. ada latihan ya Ada latihannya. untuk dia menguatkan. Nah, itu termasuk Hmm. anak-anak yang ngedot terlalu lama tuh biasanya tuh. Oh iya betul. Nah, Udah terlalu jadinya dia lama terus nggak banyak mencoba berbagai macam tekstur makanan ya. ya dia nggak pernah makan makanan yang keras gitu. Nah, Mhm. harus hati-hati juga ada anak yang ininya nih tenggorokannya ini kecil gitu. Jadi dia berkembangnya agak lama. Jadi tadi saya sempat ngintip ada yang nanya anaknya yang cuma bisa makan bubur tuh coba diperiksain aja karena ada klien saya yang memang dia nggak bisa makan nasi pada waktu itu karena agak kecil ininya apa tenggorokannya itu Mbak gitu. Jadi Hmm, memang buat dia kalau makannya padat dan banyak jadi muntah kan gitu. ya, Karena salurannya kecil. Nah, kalau misalnya masalahnya itu sih dia biasanya akan sembuh sendiri tuh. Jadi dia makin gede ya makin gede gitu. Cuman kebetulan anak ini lebih lambat aja dari yang lain. oke. Heeh. Jadi orang tua nih perlu banget, penting banget untuk mengamati ya penyebabnya Mm-mm. apa, Betul. gitu ya. Heeh, Penyebabnya heeh. apa gitu. Jadi Penyebabnya apa? jadi jangan hanya apa memaksa anak untuk makan sebanyak-banyaknya yang dia siapkan gitu, Mm-mm. tapi juga melihat kondisi anak ya. Iya. Terus, nah kalau sensoris itu juga biasanya nanti merembetnya tuh ke ini Mbak. Bisa jadi ngomongnya nggak jelas atau telat Oh, bicaranya gitu. Atau fokusnya yang agak kurang gitu. Karena kan masalahnya berarti ada di apa namanya sensori di otaknya juga gitu kan. oh, oke, oke. Mbak, kalau gitu tanda-tandanya anak ini sudah punya apa masalah dalam makan itu apa, Mbak? Selain dia mungkin nggak fokus makan atau apa gitu, Dia apa, Mbak? nolak, dia ngemut. Ngemut itu juga masalah kan sebenarnya ya. Oh, dia ngemut itu ya. Banyak sekali Mm-mm. tuh anak-anak yang ngemut itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ngemut itu juga masalah. Karena kalau anak ngemut itu biasanya ya mereka rada males ngunyah. Jadi makannya cuma Hmm, didiemin aja, terus ditelan gitu. Atau gini, mereka diemin di mulut, terus habis itu rasanya nggak enak kan, habis itu dilepeh. iya betul, iya. Karena mereka males ngunyahnya gitu. Jadi memang ini. Nah, tadi tuh Mbak yang bilang,
tadi kan Mbak Gracia bilang makan sebanyak yang disediakan orang tuanya. Itu Ya, yang bikin anak trauma sebenarnya. oke. Itu tadi Karena saya sengaja agak tekenin di situ biar kita bisa bahas. karena kan biasanya kita nih ibu-ibu ya suka nyiapin makan buat anak kita itu sebanyak Ya. bapaknya makan gitu kan. Karena pengen anaknya cepet-cepet gede, Mbak, biasanya, Iya, Mbak. padahal kan nggak perlu ya. Kesian loh. Terus ntar gini ya, kadang tuh suka mikir gini, anak nih Ya, ya, kecil dikasih makan banyak, dikasih ya. vitamin penambah nafsu makan, terus dia Mm-mm. gendut badannya ya gitu kan. Terus nanti Mhm. begitu gede, kita sebagai ibu-ibu khawatir juga kan. Terus kita bilang ini, kamu mesti kurus, nanti nggak ada yang naksir. Lah kan kasihan ya. Ya. Kecilnya disuruh gemuk, udah biasa makannya banyak, emang Mhm. perutnya nampungnya udah gede, terus kita Mhm. suruh makan sedikit kan susah. Ya, Iya kan, jadi ya, memang porsi itu juga kita mesti lihat. Porsi itu kan kalau menurut dokter gizi cuma segenggam ya kalau karbo ya. ya, Segenggamnya itu bukan segenggam bapaknya ya iya, kan ya. Tapi segenggamnya dia kan sebenarnya kan. iya. Gitu yang sama variatif gitu. Dikasih apa namanya jenis makanan itu juga kalau saya sih yang belajar dari anak saya itu Mhm. mereka lumayan sih makannya Mbak karena ya kebetulan saya belajar gitu kan jadi saya udah apa namanya tahu tuh jadi waktu kecil saya nggak kasih banyak mereka cemilan yang apa banyak kayak MSG atau misalnya pengawetnya mereka itu Mhm. seneng makan buah Ya. awalnya nggak seneng makan sayur tapi makin gede makin mau sih karena kita kan di rumah makan gitu kan ya jadi sekarang Mhm. nah itu Mbak menurun ya karena apa saya sendiri nggak terlalu seneng sayur yang direbus jadi anak Oke, saya nggak ada yang mau tuh makan sayur yang direbus. Mereka mereka prefer sayur yang dimasak atau salad yang mentah. oke. Jadi kan emang meniru ya Mbak. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi, padahal itu nggak seperti nggak disengaja untuk Iya, diajarkan ke anak kan? enggak. Padahal kan saya makan apa, saya kan makan apa aja gitu. Cuman kan tidak pernah Hmm. makan yang itu. Atau misalnya nih tiba-tiba ada yang nawarin mau gado-gado nggak? Nggak ah gitu kan saya kan gitu. Ya. Nah, dan mereka kan denger gitu kan. Mhm, Gitu. Jadi mhm, sampai mhm. sekarang tuh gitu mereka makan salad, makan sayur yang dimasak, nggak makan yang direbus gitu. Oh, oke. Jadi bisa dipersepsikan sama anak itu bahwa apa yang ditolak oleh orang tuanya itu sesuatu yang kurang enak atau kurang baik atau Iya, kurang apa mungkin untuk nggak dinikmati. Mungkin. enak. Ya, betul, betul. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi oke. Jadi mah harus hati-hati banget nih ya sebagai orang tua ya. Iya, termasuk apa yang cemilannya gitu kan. Kalau saya kan dulu kan karena Mhm, senang buah, jadi kan selalu kita makan buah gitu kan. Sampai sekarang mhm. anak-anak cemilannya buah gitu. Jadi buat waktu saya mengirim anak saya yang gede itu ke luar negeri, saya nggak terlalu takut sama makanannya dia gitu. Karena memang Mhm. tidak terbiasa makan yang frozen tinggal dipanasin gitu kan. Ya. Dia pola makannya juga bagus. Pokoknya serumah yang susah diet cuma bapaknya deh. Karena emang dari kecil kebiasaan di meja itu Mbak, keluarga suami saya itu karena si mertua saya senang sekali masak dan masakannya enak. Makanan tuh selalu di meja ada dan penuh. Jadi Oke, mau makan ya. kapan aja bisa gitu. Sementara di saya enggak. Jadi sekarang Mhm. saya di rumah tuh saya nggak pernah tuh ada. Jadi saya tuh kalau di rumah ya hari raya gitu banyak kue itu tuh biasanya bagi-bagi tuh Mbak. Soalnya kalau nggak habis Mhm, karena nggak mhm, ada yang mhm. ngemil gitu. Nah, itu Mhm. juga pembiasaan. Sebenarnya anak-anak itu ya enaknya apa? Kita tinggal biasain aja kok apa yang dia mau makan, apa yang nantinya dia mau makan apa gitu. Ya. Oke, oke. Pembiasaan itu penting banget Mm-mm. ya Nah, Mm-mm. eh, apa yang lebih sering ada nggak pernah pernah ada kayak penelitian atau apa gitu yang Mm-mm. kan bahwa anak lebih meniru ibunya daripada ayahnya atau gimana? Tergantung dia itu lebih banyak bergaul sama siapa sih sebenarnya. Oke. Bisa juga apa namanya kalau dia sering ketemu nenek kakeknya ya bisa juga. Mhm. Misalnya dia hari-hari sama nenek kakeknya kan bisa juga dia terpengaruh sama nenek kakeknya. Tapi umumnya kan sama ibunya ya. Mhm. Ya, Mm-mm. ya, ya. Apalagi sejak dalam kandungan juga Iya, dia sama sudah ada ibunya. sama ibunya ya. Iya, Iya. yang sering kali itu memang kita saking khawatirnya dan saking ingin apa ya membenahi anak gitu. Anak tuh dipaksa untuk sesuatu yang menurut kita baik, sementara kita sendiri nggak ini gitu loh. Maksudnya makanan untuk anak harus yang apa yang sesuai dengan kaidah-kaidah gizi, sementara
kita tidak Kitanya mengikuti enggak itu. gitu. Iya. Terus kitanya makan mie instan, terus anaknya bingung gitu, kok double standar ya gitu ibunya ya kan. Nah itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Jadi memang ya apa nanti, karena nanti gedenya kan anak dia nggak terlalu ngerti itu, paling berapa sih, setahun 2 tahun lah dia nggak ngerti double standard dan sebagainya gitu ya. Begitu dia Ya, umur ya. 3 kan dia udah bisa ngelihat, kok mama boleh makan ini aku enggak. Ya. Kan kok ini buat aku enggak, kok aku Mhm. makan ini mama enggak gitu. Jadi katanya sehat gitu kan. Jadi akhirnya banyak apa namanya pertanyaan-pertanyaannya anak gitu. Tapi kalau misalnya dari awal makannya sama, itu sebenarnya nggak terlalu banyak masalah gitu, Mbak. Oh, oke, oke. Mm-mm. Mbak, tadi Mbak Diana tuh sempat bilang memang apa anak itu kaku juga soal makan, apa ya maksudnya tadi kira-kira? Eh, karena kan gini kan apa Ya. namanya, pada saat si bayi ini lahir gitu ya, kan dia Mhm. cuma ngerasain ASI kan, susu gitu, Ya, yang mostly ya paling tasteless lah gitu ya Mbak ya. ya. Nah, terus pada saat dia mulai makan empasi, biasanya kan kalau sekarang dibilang sebisanya jangan dikasih rasa apa segala macem gitu ya. Jadi kan dia Ya. biasa dengan yang blend gitu kan. Nah, jadi begitu dia mulai mencoba, udah gitu kan rasanya apa bentuknya kan juga encer-encer gitu ya. Jadi hampir sama sama Ya. susu gitu. Nah, begitu dia makan Mhm. apa namanya? Kan teksturnya tuh langsung beda gitu, teksturnya beda, Mhm. rasanya juga jadi macam-macam, ada yang pahit, ada yang asin, ada yang manis gitu, makanya Mhm. dia jadinya lebih kaku kan, maksudnya aduh kok ini rasanya gini ya, aduh kok Oh, rasanya oke, gitu ya gitu. Nah, karena oke, dia oke. tidak terbiasa gitu. Mhm. Tidak Makanya terbiasa sih ya. usulan Mhm. saya sih yang saya dulu lakukan ke anak-anak adalah begitu umur setahun makanan mereka sama kayak saya, Mhm. asal nggak pedes Makanan aja, keluarga. Iya, makanan makanan keluarga. keluarga ya, Iya, istilahnya jadi ya. kita, jadi kita nggak khusus-khususin mereka misalnya karena mereka kecil terus harus makan apa gitu ya, enggak. Mhm. 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 Mm-mm, Tapi sebenarnya gitu. kalau anak dibiasakan dengan makan makanan yang eh, baik gitu ya, Mm-mm, misalkan yang fresh, kemudian juga mm-mm, tidak menggunakan apa penyedap yang artificial dan sebagainya, mm-mm. itu apa pengecapnya juga jadi lebih lebih sensitif ya. Maksudnya Iya, dia lebih lebih bisa menikmati makanan yang memang memang baik gitu loh. iya, iya betul Mbak. Jadi apa namanya, lebih baik kan anak-anak itu dikasih rasa yang standar aja dan dari bahan-bahan yang baik ya. Jadi nanti begitu Mhm. mereka udah lebih besar, mereka tahu kalau kualitasnya nggak bagus. Mhm. Iya, Mm-mm, iya, iya. mm-mm, Ya, ini penting banget sebenarnya untuk karena apa kemampuan untuk bisa memilih makanan sendiri yang baik untuk tubuh kita itu satu skill yang memang diperlukan sekali untuk kita ya Mbak ya, untuk iya. anak, untuk dia nanti masa depannya juga gitu ya. Betul, nggak kerasa kali sekarang ya Mbak, karena kan dia Ya, sama kita terus gitu. Tapi begitu anak kita besar, terus tiba-tiba kayak anak saya gitu sekolah ke luar negeri, itu kan kita deg-degan Mhm. juga di awalnya ya, dia makan apa Ya, ya gitu kan. ya, Ternyata ya, karena udah ya dia terbiasa, dia jadi tidak akan nggak mau. membuat keputusan gitu loh. Iya, iya. Dan bahkan dia di sana tuh nggak beli fast food gitu Mbak. Mungkin Iya, mahal iya, juga iya. kali ya. Iya, oke. Mbak, Mm-mm. eh kapan sih kita sudah mulai harus khawatir gitu bahwa anak sudah perlu apa kita benahi masalah makannya gitu loh. Kan tadi sebenarnya Mm-mm. masalah makan ini adalah sesuatu yang wajar aja gitu terjadi pada Mm-mm. anak-anak dan dialami oleh ya hampir semua ibu lah gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, tapi ada masanya ini kayaknya sudah nggak sewajarnya lagi. Kita perlu Mm-mm. khawatir itu kapan, Mbak? Kalau misalnya dia udah terlalu, misalnya gini Mbak, kita udah pakai standar yang memang baku gitu ya, yang bagus misalnya porsi makannya sesuai sama dia gitu kan. Ya. Terus makan tuh tidak dialihkan. Jadi misalnya dia nggak makan sambil nonton, nggak makan sambil main gadget, itu kan penting banget Mhm. tuh. Mhm. Usulan saya sih kalau makan, makan bareng aja. Karena dia nanti Gimana? akan melihat itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Makan bareng-bareng Mbak. Oh, oke, ya. Nah, jadi di meja dia gitu, kasih aja di baby chair gitu yang tinggi, itu yang saya lakukan sih kedua anak saya, duduk makan Mhm. bareng sama kita gitu. Jadi kalau Mhm. misalnya makan siang kan biasanya waktunya sama tuh. Kalau makan Mhm. malam kan dia harus makan duluan. Jadi biasanya dia makan, saya duduk gitu kan. Nanti kalau misalnya papahnya datang,
saya dudukin lagi aja di meja makan, nanti dia tinggal makan buah kayak apa gitu, ngemil-ngemil apa, saya makan sama papahnya gitu. Terus kalau dia nanya, kok aku udah makan duluan, saya bilang ya kan, kamu lapar nanti gitu. Jadi tapi kalau mau makan lagi, makan aja gitu. Nah biasanya anak-anak kalau dia makan bersama-sama sama orang tuanya itu dia akan melihat bahwa oh makan tuh menyenangkan karena dia melihat kita tuh happy sambil makan, Mbak. Gitu. Nah, kalau suasananya udah menyenangkan, terus udah gitu dia nggak dialihkan, makanannya juga udah sesuai sama porsinya dia, tapi masih sulit banget. Terus apa namanya diemut banget, jadi diem di sini gitu ya. Terus udah mulai kelihatan juga tanda-tandanya, misalnya nih dia umur 2 tapi belum bisa ngunyah dengan baik, bicaranya juga mulai nggak lancar atau nggak jelas gitu ya pengucapannya. Nah ini kita harus waspada dan harus bawa, udah mulai mendingan kita cek lah. Siapa tahu udah masalah sensori itu. Kalau masalah sensorinya cuma di lidah itu biasanya ngatasinnya juga cepet kok sama speech therapist. Oh oke. Jadi itu ya tanda-tandanya kalau dia sudah mulai ngemutnya udah terlalu lama. Terlalu seperti itu ya. Atau siapa tahu siapa tahu kitanya perlu dibenahi kan, siapa tahu kita punya ketakutan terpendam gitu, karena banyak loh ibu-ibu ya yang takut sebenarnya anaknya itu nggak mau makan karena kayak apa pandangan sosial gitu loh Mbak, ntar anaknya kurus. Ya betul. Kan nanti kayak kita tuh bukan ibu yang baik kalau anaknya nggak doyan makan gitu, terus nanti apa kata mertua, apa kata orang tua kita kalau anaknya kurus gitu kan. Padahal kan anak itu yang penting berat badannya sesuai ya, nggak usah gemuk gitu kan. Iya. Nah ini pandangan sosial ini memang yang sering kali ini ya. Pandangan dan standar yang kita percaya itu adalah memang itu adalah sesuatu yang harus kita kejar gitu loh. Itu yang betul. Sebenarnya mulai kita sisihkan dulu gitu ya. Tapi kita harus benar-benar pada anak kita kebutuhannya juga apa yang mesti kita penuhi gitu ya Mbak ya? Iya betul. Yang penting kan dia kalau misalnya kita bawa ke dokter kan kita bisa tanya dia kurang nggak berat badannya gitu ya kan? Iya. Kadang-kadang kan emang ada anak yang kayak saya dari kecil sampai sekarang juga kurus Mbak, kayak kita gini ya emang. Iya kan? Ya, emang bawaannya aja kurus kali gitu ya. Dulu saya pernah nanya juga loh ke anak saya kan kurus-kurus tuh dua-duanya. Terus waktu kecil tuh saya nanya tuh ke dokter saya, ke dokternya mereka gitu, kok kurus ya? Terus dia dokternya tuh cuma ngeliat saya gini, lah ibunya juga cuma segini, kamu pengen anaknya segimana? Iya. Ya nggak turunan kan juga bisa gitu ya. Jadi ya, yang penting ideal aja lah berat badannya. Masih di ini hijau itu. Iya. Di garis itu ya. Masih di garis itu yang penting. Iya. Oke, Mbak tadi sempat ngomong gitu, sebaiknya nggak dialihkan ketika makan. Ya, kita habis itu terus kita ngomongin masalah porsi ya, gitu loh. Yes. Karena itu juga berkaitan dengan bagaimana anak juga waktunya dia makan juga dan bagaimana dia mengenali sinyal laparnya itu penting juga kan ya. Iya, dan sinyal lapar dan kenyang. Sinyal lapar dan kenyang. Nah, itu tadi masalah dialihkan tadi itu Mbak. Kan sekarang banyak sekali tuh anak-anak yang kalau nggak nonton film atau nggak nonton games itu nggak mau buka mulut tuh. Ibunya kan jadi panik, jadi dikasih itu supaya makannya lancar. Itu gimana Mbak? Atau diajak jalan? Itu yang sebenarnya bikin anak-anak itu akhirnya melihat makan tuh sebagai proses sambilan aja. Dan kalau misalnya kayak kita bilang apa sih Mbak istilahnya itu yang kayak couch potato sambil di depan TV terus kita ngemil aja gitu ya. Iya. Itu lihat deh kalau misalnya kita gampang banget begitu, jangan-jangan kita waktu masih kecil dulu tuh suka digituin makannya. Jadi suka dialihkan. Jadi kalau misalnya kita tuh gampang banget misalnya ya, sambil nonton kita makan, terus orang kan suka bilang gini nih, ih nggak kerasa ya sambil nonton drakor nasarnya abis ini gitu, abis toples gitu ya. Itu tuh sebenarnya berarti memang kita dari kecil makannya tuh selalu dialihin Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya buat ibu-ibu nih, inget-inget aja nanti anaknya kan kecil itu kan cuma sebentar ya, dia paling susah makan sampai umur 5 doang kok. Gitu. Apa namanya, abis itu juga biasanya begitu udah SD kan dia bisa lah ngerasain rasa lapar gitu ya, ada keinginan dia untuk makan gitu.
Apa namanya, nanti kalau dia udah dewasa, kalau kita suka mengalihkan, itu tuh nanti dia bisa ini loh, bisa ngabisin satu toples nggak nyadar gara-gara dia lagi ngerjain kerjaan lain. Tapi Hmm, kalau misalnya dia nggak biasa begitu, walaupun ya. dia bisa sambil nonton TV dia makan, dia akan tahu kapan dia kenyang. Pokoknya itu jangan pernah mengalihkan makan dengan kegiatan lain karena nanti anak nggak punya radar kapan dia kenyang. Hmm. Padahal itu penting banget kan, Mbak, buat tahu kapan dia kenyang. Oh, ada lagi yang harus hati-hati ya. Ada kelainan Mm-mm. anak nggak bisa kenyang. Nah, itu juga mesti dibawa tuh. Itu juga ada masalah sensoris berarti. Harus apa, Mbak? Ada juga Mhm, kelainan di mana anak itu biasanya di anak-anak kebutuhan khusus nih, dia nggak bisa mhm, ngerasain kenyang, Mbak. Dia makan mhm. aja terus gitu sampai muntah. Kan Itu pada memang ada ada anak-anak kelainan. yang Mm-mm. nggak punya sinyal kenyang itu tadi ya. Nah itu Mm-mm. memang ada kebutuhan khusus atau gimana nih Mbak? Atau kebiasaan juga dari Biasanya orang iya. tua ada kaitannya? Enggak, jadi kalau misalnya porsinya terlalu banyak atau dia biasa dialihkan itu yang apa namanya biasanya kebiasaan. Tapi kalau misalnya dia kebutuhan khusus gitu biasanya ada yang memang nggak punya sensor rasa kenyang. Hmm, Itu udah terapinya oke, lagi oke. gitu. Mm-mm. Iya, iya. Ini ancamannya bisa jadi obesitas juga ya. Apalagi kalau Betul, anaknya tidak banyak bergerak. iya. Nah sekarang kan Iya. gitu disuruh makan banyak tapi nggak boleh banyak bergerak gitu kan. Iya, apalagi sekarang nih Mbak, masalah apa masih dalam masa-masa pandemi kayak begini, Mm-mm. eh, kita jadi lebih banyak di rumah dan mungkin ya untuk gerak tubuhnya juga nggak sebanyak kalau kita sehari-hari sebelumnya ya gitu loh. Iya, Ini karena nah juga kalau anak-anak. iya betul. Tapi kalau anak kita lebih kecil sebenarnya bisa loh Mbak. Maksudnya kan dia suruh loncat-loncat aja di situ gitu kan. Dia kan nggak harus Iya, butuh space besar juga ya sebetulnya kan. iya, 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 Mm-mm. betul. Sebenarnya untuk anak-anak itu lebih mudah memang sih. Mm-mm. Untuk Iya. bergerak. Kalau kita kan emang nggak mungkin loncat-loncat gitu kan ya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Eh tadi jadi kalau apa sering dialihkan Mm-mm. nantinya itu ketika dewasa, selain dia juga jadi tidak sadar sinyal kenyangnya itu bisa menghabiskan stoples nastar ketika Mm-mm. nonton film gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Eh, Apalagi Mbak, apakah itu bisa mempengaruhi juga misalkan nanti dia dalam mengerjakan sesuatu dia juga nggak fokus gitu atau apa nih? Atau ada Bisa kaitannya karena juga kan nanti itu. ya apa namanya jadi gimana ya Mbak itu kurang mindful jadinya ya kalau ngerjain segala Ya, sesuatu karena dia terbiasa harus ada pengalihan gitu. Nah itu kan juga nggak bagus gitu karena kan walaupun katanya perempuan tuh jago multitasking, padahal kan multitasking itu membuat kita lebih cepat burn out kan. ya, Jadi sebenarnya nggak betul banget. emang nggak disarankan lah gitu. Ya, ya, ya. Jadi mungkin mulai sekarang mesti apa anak mulai dibiasakan untuk makan dengan tanpa pengalihan apapun dulu ya. Tapi Mm-mm. orang tuanya makan bareng lah dulu ya, Iya, bareng-bareng. Kita makan bareng. Nah, suruh makan sendiri aja. Sebenarnya kan makan sendiri kan adalah salah satu proses kemandirian anak kan. Dan harusnya tuh Mhm. anak itu udah bisa makan sendiri waktu dia umur 3 loh. Mhm. Heeh. Karena umur 1 sampai 3 kan dia harus belajar mandiri tuh gitu. Jadi biasanya anak-anak kalau begitu dia udah bisa megang sendok terus kita ajarin dia untuk makan sendiri tuh dia biasanya lebih bersemangat sih, Mbak. Udah gitu Hmm. pertanyaan kita gini, ntar jorok ya, kok jorok ya tinggal Iya, dibersihin aja lah gitu kan. iya. Ntar jorok, ntar berantakan kemana-mana itu. Terus nanti yang dimakan nggak sebanyak kalau kita suapi. Itu juga Iya, jadi jadi masalah juga ya. iya. Padahal ya nggak apa-apa nanti kalau nggak, misalnya nih cuman setengah, yang setengah kebuang, ya nanti sekitar setengah jam lagi kita kasih aja lagi setengah lagi gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya itu juga Mm-mm. ngajarin anak untuk apa sih mandiri dan membuat keputusan. Oke, saya mau makan, saya segini, saya udah cukup, saya udah merasa kenyang, gitu ya. Mm-mm. Betul, dan dia jadinya merasa dihargai karena ini adalah makanan dia. Makanan Dan dia dia dan dia. Mhm. dan dia belajar konsekuensi kan. Kalau dia ngeberantakin ya dia ngeberesin gitu. Nah, itu dia. Mm-mm. Jadi apa? Kita jangan hanya mengeluh nanti berantakan apa segala macam. Saya capek beresinnya apa segala macam. Tapi anak diajak untuk membereskan, ya. Betul.
Betul, dan itu bisa kok, Mbak. Itu nggak cuma teori ya gitu. Maksudnya kita Ya. bisa kan. Saya yakin lah Mbak Gracia juga pasti ngajarin kan ke ini ke sekecilnya yang jago nari itu gitu kan. Terus eh, apa anak-anak saya juga selalu dari dulu gitu kok. Maksudnya kalau dia ngeberantakin ya saya suruh beresin aja gitu. Oke, Mulai oke. usia berapa anak diajarkan makan sendiri? Dari sebisanya lah, umur berapa ya? Satu, dia udah bisa megang sendok atau misalnya udah makan finger food itu suruh makan Ya, sendiri aja. Mm-mm. ya. Jadi kebiasaan makan yang baik itu eh, dampaknya nanti sampai dewasa, pertama, dan yang kedua Mm-mm. adalah eh, banyak hal yang bisa dipelajari dari kebiasaan makan yang baik itu ya. Ya, uh-uh. Tadi seperti kemandirian itu Ya. tadi, kemudian Konsekuensi, mindful, mindful, iya. ya Mm-mm. mindfulness itu Mm-mm. tadi ya konsekuensi. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. eh Kita kayaknya ini pertanyaannya banyak banget deh, Mbak. Mending kita ke pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh, boleh. Oke, aku bacain nanti Mbak Diana yang jawab ya. Yes. Ini dari Oni. Bagaimana cara mengatasi anak yang GTM, gerakan tutup mulut? Nih ya. Anak saya umur 13 bulan, padahal sudah dikasih sirup penambah nafsu makan, tapi nggak ngefek, kadang mau makan tapi cuma nasi saja. Kalau dikasih sayur, ikan, nggak mau. 13 Oke, bulan. 13 bulan. Eh, nah, pertanyaan saya, minum susunya banyak nggak? Ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita anaknya nggak mau minum susu, nggak mau makan nih, kita suka ganti sama susu gitu. Nah, Mhm. jadinya anaknya udah kenyang sebenarnya Iya. atau masih makan cair gitu ya, Mbak. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya udah setahun itu kan susu paling satu sampai 2 gelas gitu ya. Habis itu udah Iya. jangan dikasih aja gitu. Supaya Iya, dia iya. juga ada lapernya kan. Kalau dia udah kenyang ya udah gitu. Iya. Jangan Karena ini. di usia memang dia sudah sebaiknya mencoba makanan makanan keluarga itu tadi ya, mencoba Iya, sudah membutuhkan gizi-gizi dan apa nutrisi yang ada dari berbagai macam sumber pangan mm-mm. ya. Mm-mm. Nggak, karena kan kok cuma susu aja nggak cukup gitu kan. Coba Cukup aja ya. deh usul ya. Kalau makan nih gitu ya, si mamah yang Mhm. makan, jadi kitanya makan, dia suruh duduk aja di sebelah kita gitu. Ntar lama-lama dia juga pengen tuh makanan kita kan. Iya, Nah, terus habis itu baru kita kasih gitu, kita kasih ya jangan disambelin aja gitu kan. iya, iya. Kasih gitu. Mbak, saya tuh pernah ini juga ya, pernah pernah apa ada yang bilang gitu, kalau kita makan di depan anak, sebaiknya Mm-mm. kita juga jangan kasih judgement pada makanan yang kita makan gitu loh. Aduh pahit, aduh kok gini rasanya apa segala macam gitu loh. Jadi sebenarnya kita wajar aja. Jadi Mm-mm. anak akan sebelum dia mencoba tuh dia juga nggak akan punya Ya, judgement apapun itu benar ya Mbak ya? betul. Kalau perlu sih, kalau masih anak yang masih lebih kecil, kita bilang aja enak, enak gitu kan. Yummy, yummy. Semua aja saya bilang yummy gitu supaya paling nggak dia mau nyoba dulu kan. Iya, 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 iya. Nah, terus biasanya gini, kalau udah agak lebih besar, 2 tahun, 3 tahun, saya suka kasih option. Dia kan gini, nggak mau coba. Saya cuma bilang gini, cobain segigit aja. Kalau nggak Mhm, mau, nggak usah dimakan, nggak apa-apa. mhm. Gitu. Jadi agak menyelamatkan gengsinya gitu kan ya, Mbak. Cobain aja Ya, dulu gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia ya. makan, mau, iya. Nah, nggak usah pakai gini. Tuh kan, enak kan Mama bilang juga apa, nggak usah gitu. Jadi, jadi Ya udah kadang aja anak gitu. makin gengsi gitu ya. Gengsi, gitu. Jadi ya udah, oh enak ya udah, nambah ya gitu. Gitu aja gitu. Nah, atau Oke. kalau misalnya dia bilang nggak mau, terus kita tanya kenapa kamu nggak mau, gitu. Misalnya dia bilang pahit, oh jadi kan kita punya referensi kan, oh buat Ya. dia ini rasanya pahit. Gitu. Mhm, mhm, mhm. Oke. Mm-mm. Ya. Ini pertanyaan berikutnya ya. Dari Cindy. Untuk anak 21 bulan, sekali makan porsi seharusnya berapa ya? Ini masalah porsi sih sebenarnya. Kalau porsi kayaknya mungkin ke dokter gizi lebih tepat Ke kali ya. dokter gizi ya. Ya, ini Mm-mm. lebih pada bagaimana ini kita mengatasinya dengan apa? Kebiasaan makan ya. Kebiasaan makan yang baik. Iya. Uh-uh. Ya, ini sebenarnya bisa dilihat sih dari banyak sebenarnya apa
mungkin bisa lihat Pasti di di Ayah Bunda website, juga banyak di ya. websitenya Ayah Bunda. Di websitenya Ayah Pasti Bunda ada. aktivitasnya seperti apa untuk anak-anak usia ini, dan sebaiknya apa saja yang dikenalkan gitu ya di anak usia 21 bulan. Oke. Oh, jangan lupa juga jenis karbonya dikenalkan ya, Mbak. Kan nggak cuma nasi ya kan? Betul, iya. Jadi kan bisa nasi, bisa kentang, bisa Ubi, bisa ya, jagung, ya kan? betul. Oh, jangan juga dibiasain anak-anak makan double carbs ya. Makan mie pakai nasi gitu. Iya, Ya. kalau ibunya mau ngumpet aja kali ya. Iya, bener. Jangan di depan anaknya. Iya, oke. Oke. Jadi jangan double carb ya. Tapi Jangan perkenalkan double carb. berbagai sumber pangan, karbohidrat itu juga macam-macam. Sayur hijau juga macam-macam Juga gitu ya. macam-macam. Dan nggak apa-apa kalau anak kita nggak mau makan nasi, tapi dia makannya kentang misalnya, kan sama-sama udah makan karbo. Iya, betul. Iya. Biar dia juga mencoba mengenali berbagai cita rasa dan tekstur ya. Iya, betul. Iya, iya. Penting juga ya melibatkan anak dalam menyiapkan makan. Iya, betul, Mbak. Iya, betul. Makanya itu sebabnya saya dari si kakak itu umur 3 tuh saya udah nanya, kamu mau makannya apa? Tapi pilihan terbatas. Oke, itu hal yang paling simpel ya, melibatkan anak adalah membuat keputusan dari pilihan yang dibuatkan ibu. Jangan sampai kita juga nggak kasih pilihan sebenarnya, Mbak. Misalkan kamu mau makan apa, nanti dia nyebut sesuatu yang kita nggak punya lagi gitu kan? Iya, betul. Atau dia maunya itu aja gitu. Ya. Jadi kita kasih pilihan terbatas, tapi anak memutuskan sendiri gitu ya. Ya, dan dia harus konsekuen untuk makan. Dan dia harus konsekuen. Itu dari memilih makanan. Kemudian melibatkan lagi itu misalnya bisa seperti apa, Mbak? Menyiapkan juga bisa kan. Jadi seru gitu kan dia lihatnya gitu. Terus apa namanya kalau membereskan juga bisa. Nyiap-nyiapin di meja gitu ya. Mungkin kalau nyuci piring kan nggak menyenangkan buat anak, tapi kan mungkin mereka senang juga kali ya main air gitu kan. Kan? Nyiapin meja. Terus kalau lagi liburan itu juga penting tuh Mbak. Jadi kalau misalnya kita lagi mau pergi gitu ya, waktu itu saya juga pertama kali saya ngajak anak saya yang gede pergi ke luar negeri, saya bilang sama dia, nanti di sana nggak bisa loh ya kita makan ini itu yang kamu mau gitu. Jadi ya pas kita lewat kita makannya ya apa yang ada ya, janji ya gitu. Iya. Jadi mengenalkan makanan anak kepada anak ketika kita menyiapkan makanan, itu anak juga jadi mengenal dari mana makanannya, kemudian juga bisa belajar bahwa makanan yang dia makan itu sumbernya ini loh, tadinya bentuknya seperti ini gitu misalkan ya. Itu kan juga yang penting ya anak untuk tahu ya. Iya, sekalian dia belajar lah Mbak, warna oranye, warna hijau, ya kan? Iya, betul. Iya, banyak banget yang bisa dipelajari sebenarnya kalau kita melibatkan anak dalam proses menyiapkan makanan ya. Betul. Dan menyenangkan juga kan kalau jadi kan anak lihat itu juga sebagai proses yang menyenangkan gitu. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mbak. Saya cari yang ini deh. Mbak Gracia ini paling bawah kayaknya ada nih. Ada kegiatan yang bisa membantu sensori. Pakai ini teeter digigit-gigit. Oke. Bisa massage sininya bisa terus. Nah, tapi kalau ini ibu mesti konsultasi dulu ya sama terapis. Kadang-kadang lidahnya bisa disikat gitu. Tapi yang kita bisa lakukan di rumah tuh suruh anak gigit-gigit, terus kasih biskuit atau apa gitu ya. Jadi dia bisa gigit-gigit, itu aja sih sebenarnya bisa. Tiup-tiup. Oke. Tiup-tiup ya. Iya. Tiup-tiup itu kemudian ya pakai teeter juga bisa ya. Terus kayak minum terus dia gitu ya. Pakai sedotan di gitu. Iya. Itu melatih dia untuk mengunyah ya. Iya, betul. Sama ya itu jangan pakai dot ya, pakai gelas. Jangan pakai gelas. Ya. Mesti sabar memang. Tapi seperti yang tadi Mbak Diana bilang, anak itu kan rentang usia dia masa kecilnya dan perlu
keterlibatan kita kan nggak panjang ya, jadi ya Betul. nikmati. Betul, betul. Kalau masih ada yang punya bayi nih di sini nih, belum 1 tahun, saya kasih tipsnya ya. Setahun lepas dot. Itu dia nggak nyadar kalau dia pernah ngedot. Nah, jadi dulu anak-anak saya minum susu, kalau begitu mereka udah umur 10 bulan, itu saya ajarin pakai sendok kan. 10 bulan pakai gelas yang ada dotnya. 11 pakai gelas yang ada ini, pakai gelas latihan itu loh. Setahun dari gelas udah dotnya langsung saya lemparin aja semua gitu. Jadi mereka nggak nyari bahkan gitu. Oke, di bawah setahun ya. Tapi Jadi kalau udah begitu di atas setahun, tahun, anak sudah mulai sulit untuk dilepas dotnya. tergantung berapa banyak dia minum susunya sih sebetulnya, sama buat apa gitu. Kadang kan ada anak yang cuma muah gitu ya buat kenyamanan aja gitu kan. Ya. Nah, kalau saya bilang sih nggak apa-apa, ini aja dilatih aja terus. Oke. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, mungkin bisa dijawab. Bagaimana kita tahu kalau anak mengalami pika? Anak saya 21 bulan, makan biasa, namun dia suka gigit-gigit kertas, tisu sampai ditelan. Jadi makan makanan yang bukan makan makanan, makan sesuatu yang bukan makanan. Yang bukan makanan. Pika. Makanan. Awalnya saya pikir normal gigit sesuatu. Umur 21 bulan ya, apakah normal anak umur segitu tuh gigit-gigit sesuatu gitu ya? Mungkin bisa dibahas dari situ. Terus sampai umur berapa ini bisa dibilang normal? Masih normal sampai sekitar umur 2,5 tahun deh. Karena kan mereka memang masih belajar sesuatu tuh dari sensori mulutnya. Makanya dia apa-apa tuh dia masukin mulut, apa-apa dimasukin hidung gitu. Karena dia masih belajar dari situ. Ya, dia masih explore ya? Dia masih explore, iya. Tapi kalau udah 2,5, udah mulai 3, nah itu kita udah mesti mulai hati-hati tuh. Oke, tapi kalau hanya benda-benda tertentu gitu, kita mesti khawatir juga dong. Iya, betul. Misalkan kita mesti kertas aja gitu. Tetap aja kita mesti bilang kalau ini nggak boleh dimakan. Nah, nanti kalau misalnya terus-terusan, Mbak, itu mungkin kita juga mesti cek jangan-jangan ada sensorinya dia yang membuat dia ngerasa dia perlu itu gitu. Oke. Atau coba deh cek darah, siapa tahu memang ada kebutuhan mineral, apalah gitu ya di dalam badannya dia yang kurang gitu. Oke, iya. Jadi sebenarnya ajak saja bicara bahwa ini bukan makanan gitu ya Mbak ya tadi ya. Ajak makanan, ajak bicara. Tapi kalau itu tidak bisa dan kemudian terus-terusan menjadi satu kebiasaan, bisa dibawa kemana Mbak? Ke klinik tumbuh kembang? Boleh, ke klinik tumbuh kembang aja. Karena kan biasanya di situ lengkap, ada dokternya, ada psikolognya, jadi bisa dilihat secara menyeluruh. Iya, apakah memang dia ada masalah dengan sensorinya, ataukah tadi ada kekurangan mineral-mineral tertentu dalam menyebabkan dia seperti itu gitu ya? Iya. Karena kadang-kadang kita secara nggak sadar kan kita mencari itu kekurangan dalam badan kita dengan makanan atau minuman dari luar gitu kan, Mbak. Yang kadang-kadang bukan makanan gitu. Iya, betul. Iya. Oke. Ini pertanyaan mungkin bisa dijawab lagi walaupun tadi sudah sempat dijelaskan. Bagaimana kalau makan sambil nonton TV atau YouTube, Mbak? Menimbulkan kebiasaan kurang baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi karena ini kayaknya problem semua. Hampir banyak ibu nih, hampir semua ibu deh. Problem karena pertama anak jadi nggak bisa mengontrol rasa lapar dan rasa kenyangnya. Kemudian anak jadi terbiasa untuk mengalihkan makan gitu ya. Jadi dan nantinya dewasanya itu bisa merembet kemana-mana, mindfulnya kurang, dia konsentrasi fokusnya untuk berjalan sesuatu juga jadinya bisa bisa sulit berkembang gitu. Jadi lebih baik sih makan itu memang kita buat sebagai suatu kegiatan yang emang bagian dari hidup kita yang menyenangkan juga gitu, sama menyenangkannya dengan nonton film. Oke. Iya. Jadi itu ya. Tapi lebih baik nggak dibiasain deh gitu ya. Mulai sekarang. Iya. Lebih baik nggak dibiasain. Makan bareng-bareng aja sama makan bunda bareng-bareng iya. Dan biasanya anak-anak tuh seneng loh makan bareng itu. Iya. Terus dia suka loh makan makanannya kita gitu. Dia nggak mau dari piringnya, dia makannya dari piring kita gitu kan. Iya bener. Padahal seringkali sama aja ya, tapi dia seneng ngambil dari piring ibunya. Iya, dan tuh menyenangkan loh. Para bunda di sini tuh sampai gede, anak saya sampai gede aja masih kayak gitu.
tiba-tiba lagi makan apa, kok enak, dia bilang, emang pesen sendiri gitu kan. Makan Padahal di makanan meja ada. mama. Padahal di meja ada gitu. Padahal tadi udah ditawarin nggak mau, tapi begitu mamanya yang makan kan kayaknya enak lah gitu. Kalau anak kecil mah lucu ya Mbak, kalau udah remaja kan nyebelin gitu kan. Iya. Mamah kurang makan. Ini ada pertanyaan, bagaimana mengatasi anak yang sudah trauma makan makanan tertentu? Dari psikologis ada terapinya apakah enggak gitu. Kemudian ibunya sendiri bagaimana pendekatan ke anak supaya anak tidak trauma? Oke, kalau dia udah terlanjur trauma tertentu, biarin aja awalnya kita hindari aja dulu. Kita bisa ganti dengan bentuk lain aja. Untungnya anak-anak itu mereka kan belum bisa terlalu ngebedain bentuk, belum bisa terlalu ngebedain size gitu kan, ukuran kan mereka belum terlalu paham tuh. Misalnya apa ya? Misalnya mereka trauma terhadap segala sesuatu yang bentuknya nugget misalnya. Kan kita bisa ganti jadi bentuknya misalnya kuah gitu. Atau digorengnya nggak pakai tepung. Atau misalnya kita balut dengan yang lain gitu. Asal bentuknya beda, anak-anak itu belum punya pikiran bahwa itu tuh sama gitu. Iya. Nah, jadi kita bisa ganti aja dulu bentuknya, nggak usah dipaksain dulu. Nanti begitu dia ngerasa bahwa makanan-makanan lain itu oke, setelah lewat beberapa bulan kita kenalin aja lagi. Itu pun kalau menurut saya kalau perlu kita kenalkan ya. Kalau misalnya nggak perlu kan juga sebenarnya nggak perlu juga ya Mbak. Iya. Itu memang ada ya Mbak, sampai anak trauma makan makanan tertentu? Ada. Kalau misalnya nih ya, anaknya sempat sakit lama dirawat di rumah sakit gitu, terus makanannya modelnya kayak makanan rumah sakit tuh biasanya suka trauma. Terus kalau misalnya dia kita suka paksa, itu juga dia akan trauma. Gitu. Nah, kalau misalnya dia trauma terhadap beneran dia trauma makan semua dia nggak mau, nah itu baru kita bolehlah bawa ke ke psikolog gitu. Oh, oke. Iya. Oke. Tapi sebelum sampai trauma sebenarnya kita bisa mencoba untuk mengatasi ya Mbak ya, untuk menghindari dulu lah gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Mbak, kaitannya dengan kondisi saat ini ya. Ini dari Isyana. Anak saya mau 2 tahun bulan ini, makan besarnya nggak terlalu banyak. Maunya ngemil dan sejak work from home hanya maunya ASI. ASI langsung terus. Menyusunya bisa 6 kali sehari. Nggak apa-apa atau gimana ya? Ini Isyana Bagus Oka, ini teman saya ini. Apa kabar Isyana? Umur tadi berapa Mbak usianya anaknya? Usianya 2 tahun bulan ini. Makan besarnya nggak terlalu ya? Maunya ngemil dan sejak work from home maunya ASI. Mungkin ada nggak kaitannya kondisi saat ini dengan anak maunya ASI? Terus ASI kan berarti dia ngepel sama ibunya ya? Iya. Jadi cari kenyamanan. Ada nggak? Mungkin benar nggak tuh Mbak? Bisa jadi loh. Atau misalnya mungkin si Bunda udah mulai mikir mau menyapih karena udah 2 tahun. Oke. Anaknya kerasa. Dia bisa baca pikiran kita ya? Iya. Nah, dia bisa kerasa pikiran kita. Oke. Jadi nggak apa-apa kalau dia mau menyusui nggak apa-apa, tapi makannya ditambahin aja sesuai porsi. Karena kan harusnya kan kalau dia nanti makannya lebih kenyang, nyusunya lebih kurang gitu kan. Iya. Jadi diajak makan bareng. Itu lagi-lagi ya diajak makan bareng, suasananya nyaman gitu ya. Tapi juga mungkin dia juga menyusu itu karena dia mencari kenyamanan itu ya dengan kondisi sekarang. Mungkin dia juga merasakan nggak nyaman juga. Nggak nyaman, iya. Mungkin dia merasakan ketidaknyamanan kita gitu. Jadi kita bisa ganti kedekatannya dengan misalnya main bareng. Oke. Jadi dia nggak merasa bahwa kedekatannya, Iya, dia nggak merasa bahwa kedekatannya itu tuh hanya dengan menyusui gitu kan. Ya mungkin dengan menyusu itu dia didekat, mungkin dia merasa lebih dekat, lebih betul banget. Tetap bisa dengan didekat, tapi dengan aktivitas lain mungkin sambil mendongeng juga bisa. Iya, benar, sambil nyanyi, kita gendong sambil nari-nari gitu, lumayan kita olahraga juga kan. Ya, oke. Satu lagi mungkin ya, habis itu sudah karena ini waktunya juga sudah pendek sekali waktunya, sisanya anak pas umur 1 tahun sempat GTM
coba gonta-ganti karbo teksturnya untuk setiap makan pagi, siang, dan malam. Itu boleh nggak? Jadi dia bertanya, anaknya suka GTM dan dia mengganti-ganti karbonya, teksturnya apa segala macam. Nggak apa-apa sih, nanti sampai kita ketemu aja mana yang kira-kira dia suka gitu kan. Ya, ya, ya. Ya, itu memang sebaiknya memang kita coba macam-macam ya, gitu. Iya. Kalau dia GTM juga kita mesti cari tahu kenapa dia gerakan tutup mulut gitu ya. Iya, dia ini nggak mau itu. Iya, jangan-jangan emang ada yang nggak enak buat mulutnya dia kan, Mbak? Iya, betul. Jadi nggak apa-apa dicobain macam-macam ya. Seperti tadi kata Mbak Diana, mungkin dia nggak suka nasi, cobakan yang lain gitu ya, Mbak. Oke. Mbak, waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Ada satu pesan pendek saja buat Bunda dan Ayah. Iya, Bunda jangan khawatir kalau anaknya itu susah makan, karena memang itu fase yang normal dihadapi oleh anak-anak. Yang penting itu kita biasakan aja pola makan yang baik, termasuk cemilan-cemilan yang baik. Itu penting banget. Dan dinikmati aja waktunya, Bunda. Karena sebenarnya anak-anak tuh kayak begini nggak lama kok. Ya nanti kita lihat begitu udah agak besar, mereka biasanya masalahnya udah beda lagi, bukan masalah makan. Dinikmati aja karena kalau dari sisi sayang anaknya udah gede-gede ya, nggak berasa deh totonya anak tuh gede gitu. Jadi dinikmati aja waktu sama anak-anak waktu mereka masih kecil, karena nanti kalau udah gede, udah beda lagi urusannya. Dan udah jarang ketemunya nanti. Iya, oke. Kalau kita dulu suka bilangnya, enjoy parenting. Yes. Ya enggak? Oke. Jadi dicari saja penyebabnya apa, kemudian juga kita coba cari solusinya. Jangan hanya tenang, santai. Kita mesti ingat-ingat bahwa makan itu menyenangkan. Saya juga senang makan gitu, supaya itu juga ketularan ke anak. Oke. Kalau bundanya panik seperti tadi kata Mbak Diana, anak tahu loh. Iya, benar. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Diana. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga. Sama juga cantik itu. Oke, Bunda dan Ayah semua, saya juga mengucapkan terima kasih dan kami berdua akan pamit undur diri. Saya Gracia Danarti dan Mbak Rosdiana Setianingrum akan pamit undur diri dulu. Jangan lupa kita masih ada jadwal lagi untuk besok sampai sepanjang minggu ini Instagram Live Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Sampai jumpa lagi. Thank you Mbak Diana. Thank you, Mbak. Bye. Bye.